Sahabat cahaya kisah Islami. Dalam perjalanan sejarah Islam, banyak tokoh yang memiliki peran penting dalam menyebarkan kebaikan dan menjaga ajaran Nabi Muhammad SAW. Salah satu tokoh yang sangat dihormati adalah Utsman bin Affan, sahabat Nabi yang terkenal dengan kelembutan hatinya, kebijaksanaannya, dan dedikasinya yang luar biasa untuk umat Islam. Utsman bin Affan, yang juga dikenal sebagai Khalifah ketiga, adalah sosok yang memberi banyak sumbangsih untuk pembangunan umat, baik dalam bidang ekonomi maupun dakwah. Namun, kisah hidupnya penuh dengan ujian dan tantangan yang membawa kita untuk lebih memahami bagaimana perjuangannya dalam mengemban amanah Allah. Mari kita simak bersama kisah inspiratif tentang sahabat Nabi yang mulia ini, Utsman bin Affan. Utsman bin Affan, yang lahir pada tahun 574 Masehi, adalah khalifah ketiga dalam sejarah Islam yang memerintah dari tahun 644 hingga 656. Ia merupakan anggota Khulafaur Rasyidin yang memiliki masa kekuasaan terlama. Utsman dikenal sebagai sahabat dekat Nabi Muhammad dan mendapat gelar kehormatan Dzun Nurain atau pemilik dua cahaya. Gelar ini diberikan karena Utsman menikahi dua putri Nabi Muhammad, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kultsum. Di masa kekuasaan Utsman, wilayah kekhalifahan Islam mengalami ekspansi yang cukup pesat. Pada tahun 650, pasukan Muslim berhasil menguasai Fars, wilayah Iran modern, dan pada tahun 651, beberapa daerah di Khorasan, yang kini bagian dari Afghanistan, juga berhasil ditaklukkan. Selain itu, upaya penaklukan Armenia dimulai pada era kekhalifahan Utsman pada 640-an. Dalam biografinya, Utsman lahir di Taif dari ayah bernama Affan bin Abi Alash dan ibu bernama Arwa binti Quraisy. Keluarga ini berasal dari Bani Umayyah, salah satu suku terhormat di kalangan Quraisy di Mekah. Affan meninggal saat Utsman masih muda, meninggalkan harta warisan besar yang menjadi modal bagi Utsman dalam berbisnis. Berkat kemampuannya dalam berdagang, Utsman tumbuh menjadi salah satu orang terkaya di Mekah. Selain memiliki harta kekayaan yang melimpah, Utsman juga terkenal dengan kemurahan hatinya. Ia banyak membantu umat Islam yang sedang membutuhkan, terutama di awal masa dakwah Islam. Setelah masuk Islam melalui ajakan Abu Bakar, Utsman termasuk dalam As-Sabiqun Al-Awwalun atau orang-orang pertama yang menerima Islam. Nabi Muhammad menggambarkan Utsman sebagai pribadi yang sangat jujur dan rendah hati. Hal ini ditunjukkan dalam sebuah riwayat ketika Aisyah bertanya mengapa Nabi terlihat lebih menjaga sikap di hadapan Utsman dibandingkan sahabat lainnya. Nabi menjawab, "Apakah aku tidak malu terhadap orang yang malaikat saja malu kepadanya?" Selama kepemimpinannya, Utsman menunjukkan kontribusi besar dalam memperluas wilayah Islam. Ketika perang seperti Dzatirika dan Ghatfahan sedang berlangsung dan Nabi Muhammad harus memimpin langsung di medan perang, Utsman seringkali dipercaya untuk memimpin kota Madinah. Pada Perang Tabuk, Utsman memberikan kontribusi yang besar dengan menyumbang 950 unta, 70 kuda, serta 1000 dirham, yang nilainya setara dengan sepertiga biaya keseluruhan perang. Selain itu, Utsman juga menunjukkan kemurahan hatinya dengan membeli mata air yang bernama rumah dari seorang pria suku Ghifar dengan harga 35.000 dirham, lalu mewakafkannya untuk kepentingan masyarakat. Pada masa pemerintahan Abu Bakar, Utsman juga membantu umat Islam dengan memberikan gandum dalam jumlah besar yang diangkut dengan 1000 unta untuk mengatasi kelaparan. Ia bahkan menjadi khalifah pertama yang memperluas Masjid Al-Haram di Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah untuk mengakomodasi semakin banyaknya umat Islam yang menjalankan ibadah haji. Utsman juga memperkenalkan kebijakan-kebijakan baru seperti mendirikan sistem keamanan untuk rakyatnya, membangun gedung pengadilan terpisah dari masjid, mendirikan pertanian, dan menaklukkan daerah-daerah perbatasan seperti Suriah, Afrika Utara, Persia, Khurasan, Palestina, Siprus, dan Rhodes. Salah satu jasa terbesar Utsman adalah menyatukan Al-Quran dalam satu mushaf. Sebuah inisiatif penting yang ia lakukan untuk menghindari perbedaan bacaan dan memastikan kesatuan umat Islam dalam memahami ajaran Allah.
Langkah ini dilakukan dengan bantuan Zaid bin Sabit, yang sebelumnya pernah mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran di masa kekhalifahan Abu Bakar. Mushaf Utsman menjadi referensi utama dan digunakan hingga saat ini. Selama masa pemerintahannya, Utsman sering melakukan rotasi pejabat, mengganti beberapa gubernur yang dianggap tidak kompeten dengan mereka yang lebih berintegritas. Meski demikian, kebijakannya ini menimbulkan kekecewaan bagi beberapa pejabat yang kemudian bersekongkol untuk membunuhnya. Pada akhirnya, Utsman terbunuh oleh kelompok pemberontak yang tidak puas dengan kepemimpinannya. Dalam sejarahnya, Utsman juga dikenal dengan berbagai nama panggilan. Pada masa jahiliyah, ia dipanggil Abu Amr, dan setelah masuk Islam, ia lebih sering dipanggil Abu Abdullah, diambil dari nama putranya dengan Ruqayyah. Beberapa orang juga menyebutnya Abu Laila karena sifatnya yang lembut dan ramah kepada sesama. Meski begitu, gelar yang paling dikenal adalah Dzun Nurain, yang merupakan gelar kehormatan dari Nabi Muhammad karena keistimewaan Utsman yang menikahi dua putri beliau. Pada tahun 611 Masehi, setelah kembali dari perjalanan dagangnya ke Suriah, Utsman bin Affan mendengar kabar tentang misi yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Dalam diskusinya dengan sahabat dekatnya, Abu Bakar, Utsman memutuskan untuk memeluk agama Islam. Abu Bakar kemudian membimbing Utsman untuk bertemu dengan Nabi Muhammad, di mana Utsman menyatakan imannya. Keputusan Utsman untuk masuk Islam menjadikannya sebagai salah satu orang pertama yang memeluk agama ini, bersama dengan Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Haritsah, Abu Bakar, dan beberapa sahabat lainnya. Namun, masuknya Utsman ke dalam agama Islam membuatnya mendapat penentangan keras dari sukunya, Bani Umayyah, yang merupakan kelompok yang sangat menentang ajaran Muhammad. Pada tahun 615 Masehi, setelah menghadapi tekanan yang semakin meningkat dari kaum Quraisy terhadap umat Islam, Utsman dan istrinya, Ruqayyah, melakukan hijrah ke Habasyah, sekarang Ethiopia, bersama dengan sejumlah umat Islam lainnya. Hijrah ini dilakukan setelah Muhammad memberikan seruan pertama untuk hijrah ke negeri tersebut, tempat yang dianggap aman dari ancaman kaum Quraisy. Utsman, yang juga memiliki beberapa hubungan bisnis di Habasyah, terus menjalankan profesinya sebagai pedagang dan bisnisnya pun berkembang pesat. Pada masa itu, Habasyah menjadi tempat perlindungan bagi umat Islam yang menghadapi penyiksaan dan penganiayaan di Mekah. Setelah beberapa waktu tinggal di Habasyah, kabar beredar bahwa kaum Quraisy di Mekah telah menerima ajaran Islam, yang memicu Utsman, Ruqayyah, dan 39 orang Muslim lainnya untuk kembali ke Mekah. Namun, setibanya di sana, mereka mengetahui bahwa berita tentang penerimaan Islam oleh kaum Quraisy ternyata tidak benar. Meskipun demikian, Utsman dan istrinya, Ruqayyah, memutuskan untuk tetap tinggal di Mekah, meskipun situasi mereka tetap penuh tantangan. Pada tahun 622 Masehi, setelah seruan kedua untuk hijrah, Utsman dan istrinya kembali memutuskan untuk bermigrasi ke Madinah, yang saat itu menjadi pusat perkembangan Islam. Mereka termasuk dalam kelompok ketiga umat Islam yang hijrah ke Madinah, dan begitu tiba di sana, Utsman tinggal sementara dengan sahabatnya, Abu Talhah bin Sabit, sebelum akhirnya membeli rumah dan menetap di Madinah. Utsman, yang merupakan pedagang kaya dari Mekah, membawa serta kekayaan yang dimilikinya dan tidak membutuhkan bantuan keuangan dari para sahabat Ansyar, yang menyambut kedatangan umat Islam dari Mekah dengan tangan terbuka. Kehadiran Utsman di Madinah membawa dampak besar dalam dunia perdagangan, mengingat sebagian besar penduduk Madinah adalah petani, dan orang Yahudi yang mendominasi sektor perdagangan. Utsman, dengan kecerdasannya dalam berbisnis, melihat peluang besar untuk mengembangkan perdagangan di kalangan umat Islam Madinah. Ia kemudian memantapkan dirinya sebagai salah satu pedagang utama di kota tersebut. Bisnisnya berkembang dengan pesat, berkat kerja keras dan kejujurannya, hingga membuatnya menjadi salah satu orang terkaya di Madinah. Utsman pun tidak hanya dikenal sebagai pedagang yang sukses, tetapi juga sebagai pribadi yang dermawan dan sangat menghormati ajaran agama Islam. Pada suatu waktu, ketika Ali bin Abi Thalib menikahi putri Nabi Muhammad, Fatimah, Utsman menunjukkan kemurahan hatinya.
Ia membeli tameng untuk Ali seharga 500 dirham, dengan 400 dirham digunakan sebagai mahar untuk pernikahan Fatimah dan sisanya untuk pengeluaran lainnya. Sebagai tanda penghormatan, Utsman kemudian memberikan tameng tersebut sebagai hadiah pernikahan kepada Ali. Tindakan tersebut menunjukkan kedermawanan dan kedekatannya dengan keluarga Nabi Muhammad. Dengan pengalaman dan keahliannya dalam bidang perdagangan, Utsman memainkan peran penting dalam mendukung perkembangan ekonomi di Madinah. Selain itu, ia juga memiliki pengaruh besar dalam membantu umat Islam lainnya dengan kekayaannya, baik dalam bentuk sumbangan maupun bantuan material lainnya. Kedermawanannya tercermin dari berbagai sumbangan yang diberikan untuk kepentingan umat Islam, seperti mendermakan unta dan kuda untuk perang Tabuk serta membeli dan mewakafkan sumur rumah di Madinah. Utsman bin Affan, dengan segala kedermawanan dan kemampuannya dalam berdagang, tetap dikenal sebagai pribadi yang rendah hati dan jujur. Julukan, Dzun Nurain, yang diberikan oleh Nabi Muhammad padanya mencerminkan keutamaan dan kehormatan yang dimilikinya, karena telah menikahi dua putri Nabi, Ruqayyah dan Ummu Kultsum. Sebagai sahabat dekat Nabi dan khalifah ketiga dalam sejarah Islam, Utsman menjadi simbol penting dalam penyebaran Islam, baik dalam aspek keagamaan maupun sosial ekonomi. Khalifah Abu Bakar, 632 hingga 634, memiliki pengaruh yang sangat besar dalam proses perjalanan hidup Utsman bin Affan, yang merupakan salah satu tokoh penting dalam sejarah Islam. Utsman memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Abu Bakar, bahkan ia menjadi salah satu yang pertama kali menawarkan kesetiaannya setelah Abu Bakar terpilih sebagai khalifah. Selama berlangsungnya Perang Riddah, Utsman tetap berada di Madinah dan berperan sebagai penasihat utama bagi Abu Bakar. Ketika Abu Bakar berada di penghujung hidupnya, ia dengan jelas menyebutkan bahwa Umar bin Khattab adalah orang yang harus menggantikannya sebagai khalifah. Setelah Umar bin Khattab meninggal dunia pada tahun 644, timbul kekosongan kepemimpinan yang memicu musyawarah untuk memilih khalifah baru. Dalam proses tersebut, terdapat 6 kandidat yang dipertimbangkan, yakni Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Sa'id bin Abi Waqqas, Zubair bin Awam, dan Talhah bin Ubaidillah. Seiring berjalannya waktu, 4 orang dari 6 kandidat tersebut memutuskan untuk mundur, meninggalkan Utsman dan Ali sebagai 2 kandidat utama. Pada akhirnya, masyarakat memilih Utsman sebagai khalifah ketiga, meskipun ia sudah berusia 70 tahun. Utsman terpilih pada bulan Muharram tahun 23 dan menjadi khalifah pada masa ketika pemerintahan Islam telah mengalami kemajuan yang signifikan dan lebih terstruktur. Utsman bin Affan adalah seorang saudagar kaya yang memiliki banyak harta. Meskipun tidak menunjukkan kualitas kepemimpinan sebelumnya atau terlibat langsung dalam pertempuran, ia dipilih untuk menjadi khalifah karena diyakini mampu memimpin umat Islam dengan bijaksana. Dalam pandangan Wilferd Madlung, Utsman menjadi pilihan utama karena ia memiliki kedekatan kekerabatan dengan Nabi Muhammad, meskipun ia bukanlah orang pertama yang dianggap mampu menggantikan Umar bin Khattab. Beberapa sejarawan, seperti R.V. Bodley, berpendapat bahwa Ali menolak untuk menerima jabatan khalifah setelah Umar wafat, karena ia tidak sepakat dengan cara pengaturan yang dilakukan oleh Abu Bakar dan Umar. Sebaliknya, Utsman menerima aturan tersebut dan melanjutkan kebijakan-kebijakan yang sudah ditetapkan oleh pendahulunya, meskipun beberapa pihak menilai bahwa ia gagal menjalankan administrasi secara efektif selama 10 tahun pemerintahannya. Utsman, sebagai seorang pengusaha sukses, membawa perubahan besar dalam administrasi ekonomi dan sosial selama pemerintahannya. Sebagai contoh, ketika Umar bin Khattab menjabat, tunjangan bagi masyarakat sudah ditetapkan, namun Utsman memutuskan untuk meningkatkan tunjangan tersebut sekitar 25%. Selain itu, Umar sebelumnya mengeluarkan kebijakan yang membatasi penjualan dan pembelian tanah di wilayah yang baru ditaklukkan, tetapi Utsman mencabut pembatasan ini karena ia memahami bahwa perdagangan adalah kunci untuk kemajuan ekonomi. Utsman juga mengizinkan penduduk untuk menarik pinjaman dari perbendaharaan negara. Namun,
Berbeda dengan Umar yang sangat ketat dalam penggunaan dana publik, Utsman lebih fleksibel dalam hal ini. Umar tidak pernah menerima hadiah dari siapapun, sementara Utsman tidak hanya menerima hadiah tetapi juga mengizinkan keluarganya menerima hadiah dari individu tertentu. Meskipun demikian, Utsman menyatakan bahwa ia berhak menggunakan dana publik sesuai dengan penilaiannya sendiri dan tidak mendapat kritik karena kebijakan tersebut. Kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh Utsman memberikan dampak yang luas, di mana rakyat, baik Muslim maupun non-Muslim, menikmati kesejahteraan ekonomi selama masa pemerintahannya. Dalam bidang militer, Utsman lebih mengandalkan otonomi bagi para jenderalnya, mendelegasikan banyak wewenang kepada orang-orang yang ia percayai seperti Abdullah bin Amir, Muawiyah, dan Abdullah bin Said. Hal ini berbeda dengan kebijakan Umar yang lebih terpusat. Ekspansi militer yang lebih otonom ini membawa Islam ke wilayah yang lebih luas, termasuk wilayah Sindh, sekarang bagian dari Pakistan, yang sebelumnya tidak tersentuh pada masa pemerintahan Umar. Salah satu tokoh yang berperan penting dalam pengembangan angkatan laut adalah Muawiyah, yang diangkat sebagai gubernur Suriah oleh Umar pada tahun 639. Pada masa Utsman, Muawiyah berhasil mendirikan armada laut yang berisi orang-orang Kristen monofisit, Koptik, dan para pelaut Kristen Suriah, yang sukses mengalahkan armada laut Bizantium dalam pertempuran tengah laut pada tahun 655. Pada tahun 651, Khalifah Utsman mengirim Abdullah bin Zubair dan Abdullah bin Said untuk memimpin ekspedisi ke Maghreb, yang pada akhirnya berujung pada kemenangan besar bagi pasukan Islam. Pasukan Muslim menghadapi tentara Bizantium yang dipimpin oleh Gregory the Patrician, yang telah menyiapkan pasukan yang sangat besar. Namun, meskipun pasukan Muslim berada dalam posisi terdesak, mereka akhirnya berhasil memenangkan pertempuran setelah berhasil membunuh Gregory, yang mengakibatkan mundurnya pasukan Bizantium. Meskipun banyak sumber mengklaim bahwa Utsman mengirimkan pasukan untuk menyerbu Spanyol pada masa pemerintahannya, tidak ada bukti yang jelas bahwa serangan tersebut berhasil menaklukkan wilayah tersebut. Namun, Utsman dikenal karena keberhasilannya dalam menaklukkan wilayah Afrika Utara dan mendirikan koloni-koloni baru, serta memperluas pengaruh Islam ke wilayah yang lebih jauh. Utsman juga menghadapi tantangan besar dalam pengelolaan pemerintahan, termasuk pemberontakan yang terjadi di beberapa wilayah kekuasaannya. Namun, secara keseluruhan, masa pemerintahan Utsman mencatatkan banyak kemenangan dalam ekspansi militer dan pembangunan ekonomi yang menguntungkan umat Islam. Pada puncaknya, kekhalifahan Utsman mencakup wilayah yang luas, dari Timur Tengah hingga wilayah Afrika Utara, dan bahkan bagian dari Eropa Selatan. Kekhalifahan Rashidun mencapai puncaknya di bawah Utsman, yang berhasil menggabungkan ekspansi wilayah yang luas dengan perkembangan ekonomi yang pesat. Sebagai khalifah, ia dikenal karena kebijakannya yang kontroversial namun efektif dalam memperluas wilayah Islam dan membangun struktur administratif yang lebih terorganisir, meskipun tidak semua kebijakannya diterima dengan baik oleh sebagian umat Islam. Pada masa pemerintahan Khalifah Utsman, muncul ketegangan politik yang menyebabkan penentangan luas dari masyarakat terhadap kebijakannya. Sebagian besar kritik tersebut muncul akibat ketidakpuasan terhadap cara Utsman memerintah dan penunjukan pejabat-pejabat yang dianggap korup serta nepotisme yang berkembang dalam administrasi kekhalifahan. Sebagai respons, Utsman mengambil langkah-langkah untuk menyelidiki penyebab dan sebaran protes yang semakin meluas. Pada sekitar tahun 654 Masehi, Utsman memanggil seluruh gubernur dari 12 provinsi ke Madinah untuk mendiskusikan masalah ini. Dalam pertemuan Dewan Gubernur ini, Utsman meminta para gubernur untuk menerapkan kebijakan yang sesuai dengan kondisi masing-masing wilayah. Selain itu, dalam Majelis Al-Syurah, Dewan Penasihatnya, disarankan agar utusan yang dapat dipercaya dikirim ke berbagai wilayah untuk menyelidiki lebih lanjut tentang asal-usul rumor anti pemerintah ini dan mengidentifikasi tujuan-tujuannya. Utsman kemudian mengirim beberapa utusan untuk menyelidiki situasi di provinsi-provinsi utama. Di antaranya, Muhammad ibn Maslamah dikirim ke Kufah, Usama ibn Zaid ke Basra, Ammar ibn Yasir ke Mesir,
dan Abdullah ibn Umar ke Suriah. Setelah melakukan investigasi, utusan-utusan yang dikirim ke Kufah, Basra, dan Suriah melaporkan bahwa situasi di wilayah-wilayah tersebut relatif baik. Mereka mengatakan bahwa masyarakat di daerah-daerah tersebut puas dengan pemerintahan Utsman dan tidak ada keluhan serius terhadapnya. Meskipun demikian, terdapat beberapa keluhan kecil yang lebih bersifat pribadi dan tidak terlalu mendapat perhatian dari mayoritas penduduk. Namun, laporan yang diterima dari Ammar ibn Yasir yang dikirim ke Mesir sangat berbeda. Ammar tidak kembali ke Madinah dan malah bergabung dengan oposisi yang mendukung Khilafah Ali. Di Mesir, pemberontakan mulai berkembang dan semakin kuat. Di tengah ketegangan ini, Abdullah ibn Sa'ad, gubernur Mesir yang loyal kepada Utsman, melaporkan adanya kegiatan oposisi yang semakin intensif di wilayah tersebut. Ia juga melaporkan tentang aktivitas Muhammad ibn Abi Bakar, anak angkat Ali, yang turut mendukung oposisi, serta Muhammad bin Abi Hudhaifah dan Ammar ibn Yasir. Pada tahun 655 Masehi, Utsman mengundang semua orang yang memiliki keluhan terhadap pemerintahannya untuk berkumpul di Mekah saat pelaksanaan ibadah haji. Ia berjanji akan menanggapi semua keluhan yang sah dan berkomitmen untuk memperbaiki segala permasalahan yang ada. Gubernur-gubernur dan pejabat lainnya di seluruh wilayah Islam pun diinstruksikan untuk hadir di Mekah pada saat haji. Menanggapi panggilan tersebut, delegasi besar dari berbagai kota berkumpul di Mekah untuk mengajukan keluhan mereka. Namun, saat pertemuan di Mekah berlangsung, para pemberontak mendapati bahwa orang-orang di Mekah lebih mendukung pembelaan yang disampaikan oleh Utsman daripada keluhan mereka. Hal ini menjadi kemenangan psikologis yang besar bagi Utsman. Bahkan, menurut catatan beberapa sejarawan, sepupu Utsman yang juga gubernur Suriah, Muawiyah, menyarankan agar Utsman pergi ke Suriah karena situasi di sana lebih damai. Namun, Utsman menolak tawaran tersebut dengan alasan bahwa ia tidak ingin meninggalkan kota Madinah, yang dianggapnya sebagai kota yang penuh berkah. Muawiyah kemudian menawarkan untuk mengirimkan pasukan dari Suriah ke Madinah untuk melindungi Utsman dari kemungkinan serangan pemberontak, tetapi Utsman menolaknya dengan alasan bahwa kehadiran pasukan Suriah di Madinah justru bisa memicu perang saudara. Meskipun Utsman berusaha meredakan ketegangan dengan menawarkan dialog dan konsesi, situasi semakin memburuk, terutama di Mesir, yang memainkan peran penting dalam gerakan oposisi. Utsman kemudian memanggil Abdullah ibn Sa'ad, gubernur Mesir, untuk berkonsultasi mengenai langkah-langkah yang perlu diambil. Namun, saat Abdullah ibn Sa'ad tiba di Madinah, ia mendapati bahwa Muhammad bin Abi Hudhaifah telah melakukan kudeta di Mesir dan mengambil alih kekuasaan. Meskipun Abdullah segera kembali ke Mesir, ia tidak mendapatkan dukungan militer yang cukup dari Utsman, sehingga gagal merebut kembali kekuasaannya. Sejumlah sejarawan Sunni, seperti Ibn Qutaibah dan Ibnu Abi al-Hadid, mencatat bahwa beberapa sahabat terkemuka, termasuk Talhah dan Zubair ibn al-Awam, serta Aisyah, secara terbuka meminta Utsman mundur dari jabatannya. Mereka menilai Utsman telah gagal dalam memimpin dan terlibat dalam praktik nepotisme serta gaya hidup yang boros. Pada saat yang sama, pemberontakan bersenjata terhadap Utsman mulai berkembang. Sebuah kelompok pemberontak dari Mesir, yang terdiri dari sekitar 1.000 orang, berangkat menuju Madinah dengan tujuan membunuh Utsman dan menggulingkan pemerintahannya. Kontingen serupa juga bergerak dari Kufah dan Basra menuju Madinah. Setibanya di Madinah, mereka menghubungi para pemimpin lokal untuk mencari dukungan. Mereka juga menawarkan kepada Ali, pemimpin oposisi yang didukung oleh banyak orang, untuk menggantikan Utsman sebagai khalifah, namun Ali menolak tawaran tersebut. Hal yang sama terjadi dengan perwakilan dari Kufah yang menghubungi Al-Zubair dan dari Basra yang menghubungi Talhah. Namun mereka semua menolak untuk menggantikan Utsman. Para pemberontak yang telah datang ke Madinah akhirnya berhasil menggalang dukungan mayoritas, dan faksi yang mendukung Utsman semakin terpecah. Puncak dari ketegangan ini adalah pengepungan rumah Utsman oleh pemberontak. Pada awalnya, pengepungan tersebut tidak terlalu intens, tetapi seiring berjalannya waktu, para pemberontak semakin memperburuk situasi.
Ketika para peziarah haji meninggalkan Madinah untuk kembali ke Mekah, posisi pemberontak semakin kuat. Para pemberontak sadar bahwa mereka harus bertindak sebelum para peziarah kembali, karena jika umat Islam dari berbagai penjuru dunia berkumpul di Madinah, mereka bisa membebaskan Utsman. Selama pengepungan, para pendukung Utsman meminta izin untuk melawan pemberontak dan membebaskan kota. Namun Utsman menolak permintaan tersebut karena ingin menghindari pertumpahan darah sesama Muslim. Sayangnya, meskipun Utsman berusaha menghindari konflik, kekerasan tetap terjadi. Rumah Utsman akhirnya dikepung, dan gerbangnya dijaga ketat oleh prajurit terkenal, termasuk Abdallah bin Al-Jubair serta putra-putra Ali, Hasan dan Husain ibn Ali. Pada tanggal 17 Juni 656, peristiwa dramatis terjadi yang mengarah pada pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan. Muhammad bin Abu Bakar, yang merupakan putra dari Abu Bakar dan saudara seayah dengan Aisyah, mendatangi kediaman Utsman bersama 13 orang pemberontak. Dalam pertemuan tersebut, Muhammad dengan kasar meraih jenggot Utsman dan mengucapkan kata-kata tajam yang mengecam Utsman, termasuk mengatakan bahwa Muawiyah dan Ibnu Amir tidak akan membantu dirinya. Dengan penuh kekesalan, Utsman meminta agar jenggotnya dilepaskan, namun Muhammad memberikan isyarat kepada salah satu pemberontak yang ada di dekatnya. Orang tersebut segera menghampiri dengan membawa sebuah panah besi, dan menikamkan ujung panah tersebut ke kepala Utsman. Seiring dengan serangan itu, kerumunan pemberontak semakin mengepung Utsman, mengakhirinya dengan pembunuhan tragis terhadap khalifah yang ketiga ini. Setelah pembunuhan tersebut, jenazah Utsman dibiarkan berada di rumahnya selama 3 hari. Pada hari ketiga, Naila, istri Utsman, mencari bantuan dari beberapa pendukungnya untuk menguburkan suaminya, namun hanya sedikit yang datang. Di antara mereka ada Marwan, Zaid ibn Thabit, dan beberapa nama lainnya yang ikut membantu. Pada malam hari, jenazah Utsman diangkat untuk dimakamkan. Karena adanya blokade yang terjadi, peti mati tidak dapat diperoleh, dan sesuai dengan ajaran Islam, tubuh Utsman tidak dicuci karena ia dianggap sebagai syahid. Jenazah Utsman kemudian dibawa ke Jannat Al-Baqi, sebuah pemakaman terkenal di Madinah, meskipun ada ketegangan yang muncul karena sebagian orang menolak pemakaman Utsman di tempat itu. Para pendukungnya bersikeras bahwa Utsman harus dimakamkan di Jannat Al-Baqi. Namun beberapa orang malah memilih untuk menguburnya di kuburan Yahudi yang berada di belakang Jannat Al-Baqi. Setelah beberapa dekade, pemerintah Umayyah akhirnya meratakan pembatas yang memisahkan kuburan Yahudi dengan kuburan Muslim, sehingga makam Utsman berada di dalam kawasan pemakaman Muslim. Doa pemakaman dipimpin oleh Jabir bin Mut'am, dan pemakaman Utsman berlangsung tanpa upacara yang meriah. Ketika Naila, janda Utsman, bersama putrinya Aisyah, ingin berbicara setelah pemakaman, mereka disarankan untuk tetap diam agar tidak menarik perhatian pemberontak yang masih aktif di kawasan tersebut. Keadaan yang penuh ketegangan ini menjadi latar belakang penguburan seorang khalifah yang penuh kontroversi. Perlawanan terhadap Utsman dimulai karena kebijakan-kebijakan yang diambilnya sebagai khalifah. Berbeda dengan khalifah sebelumnya, Umar bin Khattab yang dikenal dengan sikap kerasnya dalam memimpin, Utsman lebih cenderung memberikan kebebasan yang lebih besar kepada rakyatnya, terutama dalam aspek ekonomi. Di bawah pemerintahan Utsman, ekonomi berkembang pesat dan orang-orang menikmati kebebasan politik yang lebih besar. Namun, tidak adanya lembaga yang mengatur kegiatan politik ini membuat persaingan antara berbagai suku dan kelompok kembali muncul, dan akhirnya menimbulkan ketegangan yang besar. Kebijakan lunak yang diambil oleh Utsman dalam menghadapi masalah tersebut memunculkan rasa ketidakpuasan yang semakin mendalam di kalangan banyak kelompok. Banyak sumber sejarah mencatat bahwa pemerintahan Utsman sangat kontroversial. Menurut Wilferd Madelung, penguasaannya memiliki sejumlah masalah yang cukup serius. Utsman dicatat memiliki kebijakan yang sangat sewenang-wenang, dan tindakan-tindakannya menjadi salah satu penyebab utama ketidakpuasan di kalangan rakyat. Pembunuhannya yang brutal di tangan pemberontak kemudian menjadikannya sebagai martir dalam pandangan banyak kalangan. Di sisi lain, menurut Keani Heather,
Utsman seringkali bertindak sesuai dengan kehendaknya sendiri dalam memilih pejabat, tanpa memperhatikan kebutuhan atau perasaan masyarakat. Hal ini menambah ketidakpuasan yang muncul dan menjadikannya salah satu tokoh paling kontroversial dalam sejarah Islam. Salah satu kebijakan yang sangat dikritik oleh banyak pihak adalah bahwa Utsman cenderung memilih anggota keluarga atau kerabat dekatnya untuk menjabat sebagai gubernur, dengan harapan bahwa mereka dapat membantu memperbaiki sistem yang ia usahakan. Namun, kenyataannya, keputusan-keputusan ini justru memperburuk keadaan. Gubernur-gubernur yang diangkat oleh Utsman malah lebih menonjolkan otoritas mereka sendiri, bahkan lebih kuat daripada yang diinginkan oleh Utsman. Banyak surat keluhan dari warga yang mengeluhkan tindakan tirani yang dilakukan oleh para gubernur yang ditunjuk oleh Utsman. Keluhan tersebut semakin meningkat dan menyebar ke seluruh wilayah kekhalifahan, menyebabkan ketegangan yang semakin meningkat. Para pemimpin masyarakat Muslim, yang merasa dirugikan oleh kebijakan-kebijakan Utsman, mulai mengirim surat ke berbagai provinsi, memperingatkan akan kejahatan yang dilakukan oleh para pejabat yang diangkat oleh Utsman. Hal ini memperburuk situasi dan semakin mengarah pada pemberontakan. Utsman pun berusaha untuk menyelidiki tuduhan-tuduhan tersebut, tetapi ketegangan sudah terlalu besar, dan pemberontakan pun terjadi. Beberapa sejarawan, seperti Wilferd Madelung, menganggap bahwa legenda tentang Abdullah bin Saba, yang dianggap sebagai tokoh yang mempengaruhi pemberontakan tersebut, tidak lebih dari sebuah mitos yang diciptakan untuk menggambarkan konflik yang terjadi pada masa itu. Secara keseluruhan, pemerintahan Utsman, yang pada awalnya bertujuan untuk membawa kemakmuran dan kestabilan, berakhir dengan ketidakpuasan dan pemberontakan yang berujung pada pembunuhan sang khalifah. Utsman meninggalkan warisan yang sangat kontroversial dalam sejarah Islam, di mana beberapa pihak melihatnya sebagai seorang martir yang gugur di jalan kebenaran, sementara yang lain menganggap kebijakan-kebijakannya sebagai penyebab utama kerusuhan dan ketidakstabilan yang melanda umat Islam pada masa itu. Demikianlah kisah tentang Utsman bin Affan, seorang sahabat yang tidak hanya dikenal karena kekayaannya, tetapi juga karena kebijaksanaan, kelembutannya, dan pengorbanannya untuk umat Islam. Sebagai khalifah, Utsman telah menorehkan banyak prestasi, namun juga diuji dengan tantangan yang besar. Keberaniannya dalam menghadapi ujian hidup mengajarkan kita tentang kesabaran, keikhlasan, dan pentingnya selalu menjaga amanah. Semoga kisahnya dapat memberikan inspirasi bagi kita semua untuk terus berbuat baik dan menjaga keimanan dalam setiap langkah kehidupan. Terima kasih telah menyimak video ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya.